para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat, pekan kedua, kita bisa melanjutkan kajian rutin kita membahas tafsir juz amma karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita niatkan dengan ikhlas kajian kita supaya tidak sia-sia. Jangan sampai kita sudah jauh-jauh dari rumah, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mungkin harta, tapi nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya hilang. Nah, maka keikhlasan itu penting sekali. Niatkan datang kita ke sini betul-betul untuk menuntut ilmu, ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata agar kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita sedikit demi sedikit terangkat, hilang. Nah, itu tujuan kita menuntut ilmu. Jangan sampai kita datang ke sini ada niat-niat atau ada tujuan-tujuan yang lain yang sifatnya duniawi. Kemarin kita sudah bahas tentang penamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah atau surat ini yang kita bahas disebut dengan Al-Fatihah karena dia menjadi pembuka di dalam Al-Quranul Karim. Atau Al-Quranul Karim itu diawali dengan surat ini. Makanya suratnya diberi nama dengan surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena kandungan atau isi Al-Quran secara ringkas itu sudah tercantum di dalam surat Al-Fatihah. Kalau boleh kita bilang, daftar isi Al-Quran itu sudah ada di dalam surat Al-Fatihah secara ringkas. Makanya Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran. Ya, ummun itu induk, tempat kembali, marji atau marja, tempat kembalinya sesuatu itu disebut ummun. Nah, Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran karena Al-Fatihah itu mencakup atau mengandung isi atau kandungan Al-Quran. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan juga tentang beberapa keistimewaan surat Al-Fatihah. Kemarin yang kita sebutkan berapa? Yang di kitab ini ada 2 ya. Kemudian anak tambahkan 1, jadi 3. Keistimewaan surat Al-Fatihah yang pertama, annaha ruknun fis shalawat. Surat Al-Fatihah itu merupakan rukun dalam sholat. Jadi sholat yang kita lakukan, salah satu rukunnya adalah membaca surat
Al-Fatihah. Mau tidak mau harus dibaca surat Al-Fatihah itu. Kalau orang sholat tapi Al-Fatihah tidak dibaca, padahal dia mampu membaca, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Itu namanya rukun. Nabi SAW sabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, ya maksudnya tidak sah sholatnya bagi siapa saja yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian keistimewaan yang kedua, surat Al-Fatihah adalah ruqyah, ya, bisa dibacakan kepada orang yang sakit, orang yang menderita sakit apapun, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyakit tersebut bisa sembuh. Itu ruqyah. Ya, maka apabila kita sakit, atau anak kita atau istri kita sakit, demam atau apapun termasuk luka, salah satu bentuk ikhtiar yang bisa kita coba adalah dengan meruqyah, ya, dengan membaca-bacakan. Nah, salah satu yang bisa dibaca sebagai ruqyah itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, ini keistimewaan juga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, ketika ada orang yang terluka, ya, disengat hewan berbisa, kemudian dibacakan ruqyah dengan surat Al-Fatihah, kemudian sembuh. Kemudian Nabi bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tidakkah engkau tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian yang ketiga, surat Al-Fatihah ini disebut oleh Nabi SAW sebagai a'dhamu suratin fil Quran, surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Ini keistimewaan. Sekian banyak surat dalam Al-Quran, surat yang paling agungnya adalah surat Al-Fatihah. Ya, dalam Al-Quran ada berapa suratnya? Ada 114, bukan 15, 14 ya. 114 surat, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, dari 114 surat ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Kahfi. 114 surat. Surat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, ini menunjukkan keistimewaan surat Al-Fatihah. Makanya seorang muslim wajib dia paham kandungan isi dari surat Al-Fatihah. Wajib. Kenapa wajib? Karena dia baca tiap hari dalam sholat. Minimal 17 kali dia baca dalam sholat wajib. Minimal 17 rakaat berarti 17 kali baca surat Al-Fatihah. Belum lagi kalau sholat sunnah, berarti sehari bisa lebih dari 17. Maka tidak layak kalau seorang muslim setiap hari baca satu surat berulang-ulang 17 kali lebih. Dalam sehari dia baca tapi nggak paham kandungannya, nggak boleh. Jadi mau nggak mau Al-Fatihah itu harus paham, harus. Kita sholat udah berapa tahun? Ya, udah berapa lama kita sholat? Berarti kalau sampai sekarang belum paham itu,
terlalu. Makanya kemarin Anda sampaikan, kajian tafsir Al-Fatihah itu sekarang sebetulnya murojaah aja. Karena seharusnya kita udah paham. Kan kita baca tiap hari. Ya. Minimal terjemahannya tahu. Ya. Nah, jadi ini murojaah, pengulangan aja. Karena hakikatnya kita itu udah paham Al-Fatihah. Jadi kalau nggak paham itu tadi terlalu. Nah, jadi surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Sekarang kita mulai masuk ke dalam tafsirnya. Yang pertama dibahas di sini tentang tafsirnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang mau kita bahas. Ya. Jadi mungkin malam ini kita bahas tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah, qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin wa hadzal mahdhufu yuqaddaru fi'lan mutaakhiran munasiban. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Jar dan majrur ini berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya, jadi para jamaah semuanya, kalau kita bahas tafsir itu bahas tentang bahasa. Ya, bahasa. Baik bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Jadi erat kaitannya tafsir itu dengan bahasa. Ya, makanya nanti yang belum belajar bahasa Arab mungkin banyak istilah-istilah yang asing. Kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Tapi kalau yang udah pernah belajar bahasa Arab, apalagi udah sering belajar, ya, walaupun nggak tamat-tamat, mungkin nanti banyak istilah yang udah biasa, ya. Jadi sedikit terbantu dengan belajar bahasa Arab, ya, memahami tafsir itu sedikit membantu. Contohnya di sini saya mengatakan jar dan majrur itu terkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Mahdhuf itu dibuang. Nah, di sini ada istilah jar dan majrur. Gimana neranginnya? Jar dan majrur yang dimaksud di sini pada kata bismillah. Bismillah. Kalau terjemahan kita itu bismillah berarti dengan nama Allah atau atas nama Allah. Bi, ya, bi di situ huruf jar. Bi itu huruf jar. Kemudian bismi, ismi itu isim majrur. Jadi bismi itu namanya jar dan majrur. Sampai di sini paham? Paham ya? Bi itu huruf jar, kemudian ismi itu isim majrur. Berarti bismi itu namanya jar dan majrur. Itu dulu satu, ya. Nah, bismillah dengan nama Allah. Kata Syekh, jar dan majrur, berarti jar dan majrur itu mana? Bismi tadi. Huruf jarnya bi, isim majrurnya ismi. Nah, bismillah itu terkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Mahdhuf itu artinya terbuang atau dibuang. Sebelum anak kesini, ya, atau sebelum anak menjelaskan yang ini, anak keluar dulu dari pembahasan. Dalam ilmu bahasa, kita sudah mengenal atau pernah mengenal ada namanya kalimat sempurna. Pernah ya?
Ada kalimat sempurna, ada kalimat tidak sempurna. Dalam bahasa Indonesia misalnya, contohnya, saya pergi ke masjid. Itu kalimat sempurna bukan? Sempurna ya. Kalimat sempurna itu sebuah kalimat, susunan kata-kata yang mengandung makna yang bisa dipahami. Itu namanya kalimat sempurna. Sekarang anak kasih contoh. Saya pergi ke masjid. Sempurna tidak? Sempurna ya. Sekarang contoh yang kedua. Ke masjid. Kalimat sempurna bukan? Bukan ya. Karena tidak memberikan makna yang bisa dipahami. Ya, kalimat ke masjid itu kita belum jelas. Maksudnya apa ke masjid? Siapa yang ke masjid? Nah, ini dua contoh. Kalimat yang sempurna dan kalimat tidak sempurna. Nah, apa kaitannya dengan yang Anda bahas? Kaitannya adalah contoh yang kedua tadi, ke masjid. Itu contoh kalimat tidak sempurna. Atau yang lebih mendekati dengan yang kita bahas misalkan. Misalkan dengan pensil atau dengan pulpen, kalimat sempurna bukan? Dengan pulpen, kalimat sempurna bukan? Bukan. Berarti kalau orang mengatakan dengan pulpen, kita paham nggak maksudnya? Nggak paham. Begitu juga Bismillah, dengan nama Allah, kalimat sempurna bukan? Bukan, belum sempurna. Maksudnya apa dengan nama Allah? Orang mengatakan Bismillah dengan nama Allah, maksudnya apa? Nah, jadi Bismillah ini dia berkaitan dengan satu kalimat atau satu kata yang terbuang. Jadi supaya dia membentuk kalimat yang sempurna, sebetulnya di situ ada kalimat yang tidak dicantumkan. Kalimat yang tidak dicantumkan itu namanya kalimat yang mahdhuf, terbuang atau dibuang. Kalimatnya ada tapi tidak dicantumkan. Nah, jadi kalau orang mengatakan Bismillah, maksudnya itu dia mengucapkan Bismillah itu dalam rangka melakukan sesuatu pekerjaan yang akan dia lakukan. Contoh, ketika orang mau makan, baca Bismillah. Maksudnya Bismillahi akulu. Bismillah, saya akan makan. Atau dengan nama Allah saya makan. Kalau kalimatnya begitu udah sempurna belum? Udah. Saya makan dengan nama Allah atau atas nama Allah. Atau Bismillah saya makan. Udah jelas belum? Udah sempurna. Nah, jadi Bismillah di sini dia terkait dengan satu kata atau satu kalimat yang mahdhuf, yang terbuang. Itu maksudnya. Karena kalau cuma orang mengatakan Bismillah dengan nama Allah, maksudnya apa? Nggak jelas. Sama dengan kalimat tadi, ya, ke masjid. Maksudnya apa ke masjid? Belum sempurna. Sebagai satu kalimat dia belum sempurna. Begitu juga firman Allah Ta'ala Bismillah, dengan nama Allah. Itu ada kaitannya dengan kalimat yang mahdhuf. Nah, Syekh di sini mengatakan wa hadzal mahdhufu yuqaddaru fi'lan mutaakhiran munasiban. Kalimat yang terbuang ini, yang tidak dicantumkan, itu adalah sebuah fi'il, sebuah kata kerja mutaakhiron yang diakhirkan, munasiban yang sesuai. Fa idza qulta bismillah wa anta turidu an ta'kula
tuqaddarul fi'lu bismillahi akulu. Apabila kamu mau makan, ya, apabila kamu mengatakan bismillah dan kamu mau makan, maka maksudnya adalah bismillahi akulu. Dengan nama Allah saya makan. Maksudnya itu. Cuma akulunya itu nggak dicantumkan. Ya. Jadi ini namanya kalimat yang mahdhuf kalau dalam istilah ilmu bahasa Arab. Ya, sebuah kalimat yang tidak dicantumkan, ya, tapi dia bisa dipahami. Itu namanya kalimat yang mahdhuf. Dan dalam bahasa Arab contoh-contoh seperti itu banyak. Contoh misalnya, contoh yang lain ya, contoh kalimat yang mahdhuf. Kalau ada yang nanya ke antum, misalkan mas muka, ya, artinya siapa namamu? Mas muka, siapa namamu? Kemudian antum jawab Muhammadun, cuma satu kata, Muhammadun, Muhammad. Jawaban Muhammadun bisa dipahami nggak oleh kita? Bisa. Di situ ada kalimat yang terbuang. Meskipun dia satu kata, tapi maksud dia adalah ismi Muhammadun. Nama saya adalah Muhammad, tapi nama sayanya dia tidak cantumkan. Tapi kita paham. Ketika kita bertanya, siapa nama kamu? Dia jawab Muhammad. Kita nggak bertanya, Muhammad apa? Karena kita paham maksudnya perkataan dia Muhammad itu maksudnya adalah nama saya Muhammad. Nah, nama saya dalam kalimat tadi itu contoh kalimat yang mahdhuf. Kalimat yang terbuang, tidak dicantumkan dalam kalimat, tapi itu dipahami. Jelas ya? Mas muka, siapa namamu? Kemudian dia jawab Muhammadun, Muhammad. Ya, maksud dia adalah ismi Muhammadun, nama saya Muhammad. Tapi boleh nggak isminya dibuang? Boleh, nggak ada masalah. Boleh membuang kalimat kalau dibuang itu tidak menyebabkan orang bingung. Dalam bahasa Arab boleh. Makanya ketika ada yang nanya kepada kita, siapa nama kamu? Muhammad. Boleh. Tidak harus ismi Muhammadun, tidak harus. Karena dibuang isminya juga orang paham. Iya enggak? Boleh. Yang tidak boleh dibuang itu kalimat, kalau dibuang itu menyebabkan orang tidak paham, itu enggak boleh. Nah, begitu juga bismillah di sini. Ketika orang mau makan, kemudian dia bilang bismillah. Maksudnya apa? Bismillah, saya mau makan. Nah, jadi itu merupakan kalimat yang sempurna, tapi di situ ada yang terbuang. Jelas ya? Kemudian orang mau berangkat kerja misalnya, bismillah, dia baca bismillah. Berarti bismillah itu terkait dengan dia mau berangkat kerja. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau antum pegang kitab, saya mengatakan al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf. Jar dan majrur itu berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf. Maksudnya tadi yang Anda jelaskan. Ya, jar dan majrur yaitu bismi atau bismillah, itu jar dan majrur. Berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf. Mahdhuf itu terbuang. Yang terbuangnya kata-kata yang tadi. Ya, kalau orang mau makan, dia baca bismillah, maksudnya bismillah saya mau makan. Cuma kata-kata saya mau makannya itu tidak diucapkan. Kan gak ada orang mau makan bismillah saya mau makan. Mau tidur bismillah saya mau tidur. Mau kerja bismillah saya mau kerja. Gak ada yang gitu. Baik di Arab ataupun di Indonesia. Ya, iya enggak? Iya. Di Arab ada enggak bismillah saya mau makan misalnya?
Bismillah akulu, nggak ada. Bismillah adhabu ilal masna misal. Bismillah saya mau pergi ke pabrik. Bismillah saya mau tidur, nggak ada. Cukup apa? Bismillah. Begitu juga di kita. Kita mau makan, Bismillah. Mau melakukan sesuatu, Bismillah. Perbuatannya nggak kita sebutkan. Nah, yang tidak disebutkan itu namanya mahdhuf. Kita buang. Kenapa kita buang? Ya karena orang paham, nggak disebutkan juga orang paham. Jelas ya? Kalau contoh yang disebutkan di sini oleh Syekh, ketika orang mau makan kemudian baca Bismillah, maksudnya Bismillahi akulu. Bismillah saya akan makan. Nah, kata-kata saya akan makan itu terbuang atau dibuang. Dibuang itu maksudnya bukan dibuang begitu, maksudnya tidak diucapkan. Ya. Kenapa tidak diucapkan? Ya, orang udah paham. Ketika orang mau makan baca Bismillah, maksudnya Bismillah mau makan. Nah, jadi Bismillah itu terkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Yang mahdhuf itu adalah kalimat sebuah kata kerja yang akan dilakukan oleh orang yang mengucapkannya. Nah, sampai di sini jelas ya. Kemudian kata Syekh, mutaakhiron, kata kerjanya diakhirkan. Jadi Bismillah dulu baru kata kerjanya. Kalau orang mau makan berarti Bismillah saya mau makan. Nah, jadi saya mau makannya diakhirkan. Bismillahnya didulukan. Ya, bukan Bismillahnya diakhirkan, kata kerjanya didulukan. Misalnya saya mau makan, Bismillah, bukan begitu. Tapi Bismillah dulu baru pekerjaannya. Bismillah saya akan makan. Bismillah saya akan belajar. Jadi kata kerjanya itu diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Nanti akan disebutkan. Ada faidahnya. Nah, halaman berikutnya, halaman 4. Qulna innahu yajibu an yakuna muta'alliqan bimahdhuf li'anna al-jara wal majrura ma'mulani wa la budda li kulli ma'mulin min amil. Kita katakan bahwasannya jar dan majrur tadi wajib berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf karena jar dan majrur itu ma'mul. Setiap ma'mul itu harus ada amilnya. Nah, kalimat ini Anda jelaskan dengan contoh supaya lebih mudah. Karena kalau dijelaskan dengan kata-kata susah. Karena ini istilah semua. Wajib berkaitan dengan mahdhuf. Mahdhuf tadi sudah Anda jelaskan. Karena jar dan majrur itu ma'mul. Ma'mul itu apa? Itu kan istilah juga. Susah kalau dijelaskan. Setiap ma'mul harus ada amilnya. Amil itu apa? Nah, nanti antum kira amil itu amil zakat lagi. Kan gak nyambung. Nah, ma'mul dan amil itu dua istilah dalam bahasa Arab. Contohnya tadi. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia, saya pergi ke masjid. Saya pergi ke masjid. Kan gak mungkin orang tiba-tiba mengatakan ke masjid. Gak mungkin. Ketika orang mengatakan ke masjid, harus ada pendahuluannya. Saya pergi ke masjid. Nah, seperti itu. Jadi gak mungkin ada ma'mul, tidak ada amilnya. Nah, ma'mul itu tadi, ke masjid itu disebut ma'mul. Amilnya, saya pergi ke masjid. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya di sini saya mengatakan wajib. Kata Bismillah tadi wajib berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf, sesuatu yang terbuang. Karena nggak mungkin orang mengatakan tiba-tiba Bismillah tanpa ada kata-kata yang lainnya, nggak mungkin. Dalam ilmu bahasa Arab nggak mungkin orang mengatakan misalkan ke masjid atau ke rumah, ke pasar. Maksudnya apa? Nggak bisa dipahami. Ketika orang mengatakan ke masjid,
Berarti ada kata yang lainnya yang terbuang itu, dan itu hukumnya wajib, supaya kalimat itu menjadi kalimat sempurna dan bisa dipahami. Jadi hukumnya wajib. Maka ketika kita mengatakan bismillah dengan nama Allah, maksudnya adalah dengan nama Allah saya melakukan perbuatan tertentu, baik itu makan, minum, tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Jadi bismillah itu terkait dengan kalimat yang mahdhuf tadi. Kemudian sekarang kenapa kata kerjanya diakhirkan, bismillahnya diawalkan? Bismillah saya mau makan. Kenapa tidak saya mau makan bismillah? Kenapa bismillahnya diawalkan, pekerjaannya diakhirkan? Nah, di sini Syekh memberikan ada dua faidah. Ya, ada dua faidah. Kenapa bismillahnya didulukan? Yang pertama, at-tabarruku bitaqdimi ismillahi azza wa jalla. Faidah yang pertama adalah tabarruk, ya, mengharapkan keberkahan dengan mendahulukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu faidah yang pertama. Jadi dengan kita mendahulukan nama Allah, kita mengharap keberkahan, tabarruk. Ya, mudah-mudahan ya, dengan nama Allahnya diawalkan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Itu faedah yang pertama. Ya, makanya bismillahnya didahulukan. Ketika kita mau berangkat kerja misalnya, kita ucapkan bismillah. Maksudnya bismillah saya mau kerja. Nah, bismillahnya didulukan. Harapannya mudah-mudahan aktivitas kita, yaitu berangkat kerja, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Karena kita mendahulukan nama Allah daripada aktivitas yang kita lakukan. Kemudian faidah yang kedua, kenapa kita mendahulukan bismillahnya daripada aktivitas yang kita lakukannya? Faidah yang kedua adalah al-hasru. Di situ mengandung pembatasan. Jadi faidah yang kedua, mendahulukan bismillah daripada aktivitas yang kita lakukan itu mengandung pembatasan, hasr. Hasr itu pembatasan, membatasi. Membatasi bagaimana maksudnya? Dalam bahasa Arab atau ilmu bahasa Arab ada istilah takhirul amil yufidul hasr. Mengakhirkan amil itu memberi faidah pembatasan. Ini kaidah. Mengakhirkan amil itu memberikan faidah pembatasan. Maksudnya yang harusnya di akhir tapi didahulukan, kemudian yang harusnya di depan tapi diakhirkan. Jadi posisinya dibalik. Dalam bahasa Arab, membalik posisi seperti itu memberi faidah pembatasan. Ana kasih contoh dengan kalimat yang lain. Dalam sholat kita membaca salah satu ayat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa terjemahannya? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dari mana terjemahan kata hanya itu? Hanya itu kan artinya pembatasan, ya enggak?
hanya kepada Allah. Berarti kita bukan kepada yang lainnya. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Itu pembatasan. Berarti kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Nah, dari mana kata hanya itu? Dari pembalikan tadi. Kalimat yang benar atau susunan kalimat yang benar dalam bahasa Arab harusnya na'budu iyyaka. Na'budu itu artinya kami beribadah, iyyaka itu kepadamu. Ya. Kalimatnya kan harusnya gitu. Na'budu iyyaka. Kami beribadah kepadamu. Tapi kemudian dibalik. Yang harusnya di depan ke belakangkan, yang di belakang kedepankan menjadi iyyaka na'budu. Nah, pembulak-balikan seperti itu memberikan fungsi pembatasan. Maka artinya jadi hanya kepadamu kami beribadah. Nah, begitu juga di sini. Ya. Harusnya kalimatnya ketika mau makan misalkan, susunan kalimatnya itu harusnya akulu bismillah. Saya makan dengan nama Allah. Itu susunan kalimat yang benar. Tapi kemudian dibalik, bismillahi akulu. Maka itu mengandung makna pembatasan. Berarti hanya dengan nama Allah saya makan. Jadi makan saya itu hanya dengan nama Allah, bukan dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu fungsi mengedepankan bismillah. Jadi ada fungsi membatasi. Kalau bismillahnya di awal, beda kalau bismillahnya di akhir. Akulu bismillah. Saya makan dengan nama Allah. Itu nggak ada pembatasan di situ. Tidak membatasi kalimatnya. Tapi kalau dibalik, bismillahi akulu, dengan nama Allah saya makan. Di situ mengandung pembatasan. Ya, maka maknanya menjadi saya makan itu hanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ilmu bahasa Arab, membulak-balik yang harusnya di depan ke belakangkan, yang di belakang ke depankan, itu memberi faidah al-hasr. Al-hasr itu maknanya pembatasan. Contohnya tadi, susunan kalimat yang seharusnya na'budu iyyaka, tapi dibalik menjadi iyyaka na'budu, maka mengandung pembatasan, hanya kepada Allah kami beribadah. Begitu juga bismillah. Kalimat yang seharusnya adalah akulu bismillah, saya makan dengan nama Allah. Tapi kemudian dibalik menjadi bismillahi akulu, dengan nama Allah saya makan. Nah, maka pembulak-balikan seperti itu memberikan faedah pembatasan. Jelas ya? Nah, jadi ada dua faedah tadi. Kenapa bismillahnya didahulukan, aktivitasnya dibelakangkan? Faedah yang pertama apa tadi? Dalam rangka tabarruk, mencari barokah atau keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua mengandung al-hasr, yaitu pembatasan. Nah, misalnya jam berapa, Pak? Jam 7. Baik. Ini bismillah ya. Baru bismillah. Atau baru bismi ya. Allahnya belum. Ya. Udah pusing belum? Ya. Kalau udah, kita nggak lanjutin dulu. Ya. Takut nggak paham, karena tadi banyak istilah-istilah yang anak ulang-ulang sengaja biar antum paham. Karena kalau sekali bahas takutnya nggak paham, jadi diulang-ulang. Kalau yang udah paham mungkin kok diulang-ulang terus gitu. Kalau yang udah paham, anak mengulang-ulang itu buat yang
yang baru ya. Takutnya dengan sekali belum paham, makanya anak ulang-ulang. Baik, jadi intinya kalau mau disimpulkan ya, penafsiran bismi tadi ya, kesimpulannya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu terkait dengan satu kalimat yang terbuang tadi ya. Kenapa dibuang? Ya karena orang sudah paham, makanya tidak diucapkan ya. Ketika orang mau tidur kemudian dia baca Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, maksudnya apa? Ya maksudnya dia baca bismillah itu karena dia mau tidur ya, makanya dia cuma baca itu ya. Gak ada orang bismillah saya mau tidur, gak ada ya. Cukup bismillah udah, maksudnya bismillah mau tidur. Gak ada orang mau makan bismillah saya mau makan, gak ada. Cukup baca bismillah. Mau naik kendaraan bismillah udah ya. Nggak ada orang bismillah saya mau naik kendaraan, walaupun boleh-boleh aja, cuma secara kebiasaan itu nggak ada ya. Kalimat yang setelahnya itu dibuang, itu namanya mahdhuf. Nah jadi Bismillahirrahmanirrahim itu terkait dengan itu, terkait dengan aktivitas yang mau kita lakukan tapi kita tidak ucapkan. Nah terkait dengan itu. Kemudian bismillahnya didahulukan, aktivitasnya dikebelakangkan. Faedahnya ada dua. Tadi yang pertama tabarruk, yang kedua untuk membatasi bahwa kita melakukan aktivitas ini hanya bismillah, hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini saja dulu. Nanti pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang lafaz Allah, kemudian dengan dua sifatnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya, apa makna Ar-Rahman, kemudian apa makna Ar-Rahim, dan apa perbedaan antara keduanya ya. Mudah-mudahan bisa kita teruskan di pembahasan selanjutnya. Untuk hari ini insya Allah cukup dulu ya, sedikit-sedikit aja, yang penting kita paham ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan, mungkin dari antum ada pertanyaan. Nah, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa Ustaz mengenai sholat Al-Fatihah? Ya. Tadi kan di dalam sholat wajib ya. Ya. Saya juga masih belum yakin. Jadi karena itu masih ada perselisihan ya, antara baca Al-Fatihah ketika bermakmum itu kita wajib baca atau kita mendengarkan saja dari imam. Itu saja Ustaz. Selama ini baca atau tidak? Selama ini saya masih yakinnya mendengarkan Ustaz. Ya. Mendengarkan, tidak baca. Hanya pas sir saja baca. Kalau sir baca berarti. Ya. Kalau imamnya jahar Ya, menyimak. menyimak. Ya. Baik, pada pertemuan yang lalu juga ada pertanyaan tentang basmalah itu masuk Al-Fatihah atau bukan gitu ya. Cuma kemarin Anda bilang kita bahas di pertemuan berikutnya. Cuma qadarullah ini belum nyampe ke situ gitu. Jadi jawabannya nanti aja pas bahasanya. Insya Allah nanti lewat, di sini ada, cuma masih agak jauh, masih ada 2 halaman lagi. Jadi supaya pas nanti aja pas pembahasannya. Nah, tentang pertanyaan ini, membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kalau sholatnya sholat Syria, sholat yang bacaannya lirik ya, seperti sholat zuhur, kemudian asar, atau sholat-sholat yang lainnya yang sir, maka sepakat makmum membaca ya, makmum membaca surat Al-Fatihah kalau imam bacaannya sir.
Yang timbul perbedaan ketika imam membaca jahar, seperti sholat maghrib tadi, kemudian sholat isya, kemudian sholat subuh, sholat Jumat, dan yang lainnya. Ada yang mengatakan makmum cukup mendengar bacaan dari imam. Jadi yang membaca cukup imam, yang baca Al-Fatihah. Adapun makmum tidak perlu membaca, cukup menyimak. Apa dalilnya? Dalil yang digunakan adalah firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah. Dengarkan dan diam, itu perintah. Jadi kalau dibacakan Al-Quran maka diam dan dengarkan dan diam. Sekarang Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran, dan imam sedang baca, maka kewajiban makmum adalah mendengar dan diam berdasarkan ayat tadi. Itu dalilnya. Maka sebagian ulama berpendapat kalau sholatnya jahriyah, imamnya baca nyaring, makmum cukup diam mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Pendapat yang lainnya, makmum tetap wajib baca. Ya, makmum tetap wajib baca meskipun imam sudah baca dalam sholat jahriyah. Ya, jadi tidak gugur. Meskipun imam sudah baca di sholat maghrib, itu nggak gugur, imam tetap harus baca. Apa dalilnya? Dalilnya yang tadi kita baca, hadits Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, kata Nabi, tidak sah sholatnya bagi siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti imam dan makmum wajib baca, karena kata Nabi nggak ada sholat, tidak sah sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Itu umum. Nabi tidak merinci apakah itu sholat sirriyah atau sholat jahriyah, apakah imamnya baca nyaring atau tidak. Nabi nggak merinci. Kalau tidak ada perincian maka berlaku umum, berlaku untuk sholat apapun. Karena di situ Nabi menyebutkan tidak ada sholat, tidak ada perincian di situ, berarti berlaku umum, semua sholat berarti. Tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah, maka makmum tetap wajib baca. Itu perbedaan pendapat. Sekarang mana pendapat yang kuat? Kalau menurut pendapat yang tadi ya yang kuat yang tadi, gitu kan? Tapi kalau menurut yang pendapat kedua, ya yang kuat yang kedua. Ya. Nah disinilah pentingnya kita belajar fikih. Kalau kita misalkan Syekh Al-Utsaimin ya menulis kitab ini, yang kuat menurut beliau itu pendapat yang mana? Syekh Al-Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang kedua tadi. Jadi makmum tetap wajib baca. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Tapi para ulama yang lain menguatkan yang pertama tadi. Nah, terus kita yang mana? Ya kembali ke masing-masing. Yang menurut kita kuat dalilnya itu yang mana? Cuma karena kita mungkin belum tahu, karena awam, nggak paham dalil juga, ya silahkan ikuti yang menurut kita terpercaya. Ya. Karena ini masalah khilafiyah, masalah fikih, dua-duanya berdasarkan dalil. Yang makmumnya diam ada dalilnya, yang baca juga ada dalilnya. Cuma kalau penuntut ilmu baiknya dia kaji, ya, kaji sampai dia menemukan keyakinan bahwa yang lebih yakin menurut saya itu yang ini. Ya. Sampai ke situ. Nah,
Cuma kalau kita bahas di sini masalah yang kuat yang mana ini panjang, karena akan mengkompromikan antara dalil. Ya, dalil yang ini bantahannya begini, dalil yang itu bantahannya begini, itu panjang. Ya, jadi intinya silakan yang menurut antum yakin yang mana amalkan. Ya, yang penting kita belajar, ya, ambil dari para ulama yang terpercaya, itu aja. Terima kasih, ini saja karena waktunya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.